Terus komentator. Agak ndak. Diri kan manusia kali juragan nih. Alhamdulillah Pak Kadi Suaranya hilang, Pak. Iya. Ini loh. Ini teman-teman buat lagu teman-teman wartawan. Pinar. Ya. Bapak. Dan di sini juga kami hadir Bapak RW 18 Kampung Nyutran, Kelurahan Wirogunan. Kemudian ada ketua dan anggota kelompok tani hijau daun dan seluruh yang hadir pada hari ini. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta beserta rombongan yang telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan mengagendakan untuk penanaman tanaman tabulampot, yaitu tanaman kelengkeng. Untuk selanjutnya kami informasikan bahwa kelompok tani ini sudah berdiri hampir 10 tahun. Untuk koleksinya juga cukup banyak, dari tanaman buah, kemudian tanaman hias, juga tanaman pangan ya. Yang beberapa waktu lalu ditanam jagung pulut. Ini program dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Hari ini nanti berkenan Bapak PJ untuk melaksanakan panen dan beberapa buah yang ada di sini, menanam kelengkeng dan juga nanti memanen buah yang sudah siap untuk dipanen. Di sini memang kita akan mempersiapkan untuk kebun ini Bapak, untuk kita persiapkan untuk tabulapot, walaupun tidak meninggalkan sayuran, jadi untuk anunya cuma nanti penataannya agak kita rubah. Untuk pepayanya nanti kita rubah pakai yang Hawaii, jadi yang lebih pendek dan lebih banyak hasilnya, jadi sama yang seperti yang di Bendung. Ternyata kita punya usut pokoknya itu dari Hawaii Pak, jadi itu varietas Hawaii, dan nanti kita kembangkan nanti di Kota Yogyakarta. Mohon izin nanti Pak Kepala Dinas. Kemudian untuk jagung pulutnya tetap, karena ini juga sangat membantu sekali bagi teman-teman yang ingin diet maupun yang terkena diabetes ya, gula darah tinggi dan sebagainya. Karena glisemiknya adalah glisemik natural, jadi cepat terproses tanpa harus berhenti di badan. Jagung, kemudian di sana itu Pak, itu binjai Pak. Itu iya, itu juga sudah cukup lama, itu 3 tahun Pak. Itu dan di sini di belakang sini itu sudah banyak tabulapot, tinggal nanti variannya kita tambahi. Kemudian untuk periode berikutnya nanti kita seperti kampung tematik yang kita lakukan, nanti kita support dengan alpukat antara Pluwang dan Miki. Tapi kalau saya cenderung ke Miki, karena Miki itu bisa kita buat sepanjang tahun dapat berbuah. Jadi biar kalau yang sudah, misalnya kalau pohon yang usianya sudah 3 tahun, itu pendapatan setahunnya bisa, satu pohon itu bisa memberi masukan sekitar 24 juta. Seperti itu. Jadi kenapa kami dari tabulapot itu memang import itu paling tidak, bahasa kita sih konco-konco ini sing handut lim bayar PBB ini rasa tidak ngetok dulu, karena sudah ada tabungan di investasi karbon untuk dibayarkan di situ. Tapi ini bisa kita rasakan 2-3 tahun ke depan, karena kita baru mulai di tahun 2025.
pertanian di kota itu apa? Saya jawabnya pertanian di kota itu lebih rumit daripada pertanian di kabupaten. Hidupnya pertanian perkotaan itu dengan inovasi. Jadi itu berbeda dengan pertanian yang ada di kabupaten yang masih memiliki luas sawah yang begitu banyak. Kita menginspirasi para petani untuk senang dengan pertanian, kita iming-imingi dengan kesejahteraan. Dan ini memang pertanian di perkotaan memang kalau hitung-hitung produksi ya nggak ada produksinya, tapi kalau hitung-hitungan kesejahteraan maka pertanian di perkotaan itu memiliki kesejahteraan yang lebih daripada pertanian di kabupaten kota yang memiliki sawah yang masih luas. Pertanian kita itu adalah pertanian ornamental, ya, ornamental pertanian yang memiliki sisi nilai estetika tinggi, yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yang mudah dirawat, mudah didapat. Kemudian juga di kota itu kalau bertanam tidak diharapkan buahnya, karena kita pertaniannya adalah mengarah ke ornamental, nanam lombok, kemudian ditempatkan di pot yang bagus, kemudian orang tertarik dan dibeli sak pot-potnya. Pertanian di kota Jogja, di pertanian perkotaan itu identik dengan inovasi-inovasi. Kalau soal produksi kita tidak berani, tapi kalau soal kesejahteraan pendapatan petani kita berani, ya berani bersaing. Misalnya seperti ini tertulis 5 itu 5.000 itu kalau untuk ketela pohon dan mewakili 5 kilo, ya. Dan perawatnya susah, pupuknya juga banyak, perawatannya juga banyak, biaya produksinya juga banyak. Dan itu kami juga akan mengagendakan setiap tahun itu untuk kegiatan wiwitan sebagai salah satu untuk destinasi wisata juga. Jadi kita kolaborasikan antara pertanian untuk kegiatan edu wisata, ya. Jadi untuk pertanian ini kalau di kota seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, memang untuk produksinya tidak terlalu banyak, tetapi bagaimana kita berinovasi agar itu bisa mensejahterakan warga di sekitarnya. Kampung Nyuteran ini sebagai kampung budaya. Nah, kemudian ada juga pertaniannya. Pertanian dalam mendukung kampung budaya itu kita adakan pasar tani setiap misalnya Minggu Kliwonan seperti itu. Nah, itu sangat-sangat inspirasi juga. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama tentunya kami merasa bangga. Bu Lurah, Ketua Kelompok Daun Hijau Daun, Pak Eka, dan rekan-rekan petani milenial rasa ngungun, rasa bahagia bahwa ngatasipun di tengah-tengah kota dengan lahan yang sangat amat terbatas, tetapi masih ada aktivitas pertanian. Ini lahan seperti ini sangat luar biasa. Bahkan kami juga sudah menginisiasi dengan Pak Eka, Pak Sugiti, rooftop, hotel-hotel, dan semua yang punya lahan di lantai 2, lantai 3, lantai 4 ini mohon untuk bisa dihijaukan, dimanfaatkan untuk kegiatan olah pertanian, kegiatan pertanian yang pasti sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Eka, Pak Sugiti. Kalau kita bicara pertanian kota, yang pertama adalah pertanian tadi ornamental, pertanian yang lebih mengarah kepada kualitas, pertanian yang tidak kepada kuantitas tapi kepada kualitas, pertanian yang mengarah kepada estetika, mengarah kepada hal-hal yang sifatnya menarik, ya. Pertanian presisi yang kedua, karena kalau tidak presisi di kota dengan lahan yang sempit tentunya tidak akan memberikan manfaat lebih bagi pelakunya. Dan yang pasti kalau harus berorientasi bisnis, tentunya pertanian presisi yang diterapkan betul-betul harus bisa memilah dan memilih komoditas apa yang harus dikembangkan.
Setelah komoditasnya tentunya nanti produk apa dari komoditas itu yang mau dikembangkan. Tadi Pak Sugito juga menyampaikan, ya kalau di kota orang mungkin bicara cabai kok bicara kuantitas, ya 18 ton per hektar enggak. Tapi di kota itu bicara tabu lampot, makanya pintu masuk KIK untuk berkreasi bersama rekan-rekan se-Kota Jogja melalui kegiatan tabu lampot itu tentunya sesuatu yang luar biasa. Jadi kita menjual tanaman berserta estetikanya. Tabu lampot itu nggak mudah Pak kasih tinggi. Bu Sugeng itu dosen pertanian, doktor di UNS. Tapi nanti Lombok 10 pot itu mati 20. Artinya yang insinyur pertanian, dokter pertanian pun menghiso ngunandika jarkoni. Bisa ujar ning ra iso nglakoni. Ini luar biasa. Jadi apa yang kemudian dikerjakan oleh Bapak Ibu luar biasa. Orientasi bisnis boleh, bahkan harus. Sekecil apapun pertanian itu kalau digeluti betul-betul ini akan memberikan hasil yang luar biasa. Tapi bicara Kota Yogyakarta dengan lahan yang sempit, tentunya tadi pertanian presisi, pertanian ornamental, pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Lahan yang luas bisa di-cover, dikonversi dengan lahan yang sempit, tapi dengan pemilihan komoditas yang tepat. Keuntungan kota apa Bapak Ibu? Kota itu dekat dengan market, dekat dengan pasar. Itu jadi bergerak di hilir. Kalau harus hulu, bergeraknya di seed center, perbenihan. Pak Ika. Kota itu pengen bertani, pengen punya produk pertanian yang lahannya sempit ya tadi harus memilih produk. Tanamannya dipilih, produknya dipilih, hilirisasinya yang dikembangkan karena kelebihan kita dekat dengan market. Mungkin kayak gini kalau di desa misalnya Melati ya, lemprah karuan. Tapi di sini dengan di pot dengan Pak Eka punya teknologi bagaimana medianya bisa menghasilkan tanaman yang subur, cepat berbunga, ya, small, beautiful, kecil tapi berbunga indah. Value added-nya di situ kalau bicara kotanya. Jangan bicara kuantitas. Kalau kuantitas kita akan kegiles oleh kabupaten, tapi bicara kualitas. Kelemahan kita tuh di rekayasa genetika karena kita kaya. Akibat dari kesuburan tanah yang diberikan oleh Yang Kuasa, kita ini menjadi wong keset. Nek wong ini nek keset biasanya tidak inovatif. Kalau tidak inovatif berarti akan mundur. Dulu tuh kan ada yang namanya warung hidup, ada apotek hidup, ada lumbung hidup. Sakjane jargon-jargon itu sekarang itu ya isih kok ngono ning nek ora diganti istilahe pejabatnya ratop. Mulane jane konsepnya ngono kuwi Karangkitri, optimalisasi lahan sempit, lahan pekarangan dijenengi macam-macam lumbung Mataraman. Ning jane kore ya mung padha ya mbiyen. Ning nek ora nganggo jargon sing anyar ora top ngoten iki. Makanya udahlah jangan usah khawatir, yang penting usahakan Karangkitri ya tanah kita ini betul-betul ada tanaman cukup di wilayah ini. Nanti setiap rumah ada tanaman ornamentalnya, ada tanaman buahnya ya, selain untuk menghasilkan O2 di kota yang mulai gersang, mulai panas, sekaligus kita insya Allah ada hasil dari